kita ada juknisnya ya, tidak mengada-ngada, bukannya kepala desa ataupun Pusekdes ini selalu ikut, tapi ini ada juknisnya, ada petunjuk teknisnya. Oke. Dilanjut. Untuk sekretaris dari Kasih Pemerintahan Bapak Ali Mustafa, siap nggih? Pak Ali? Siap. Oh ya. Untuk anggotanya banyak ini. Ada dari perangkat desa Bapak Ali Imamsah, Kadus 1. Dari Karang Taruna Mas Haji Setiadi, RW 1. Karang Taruna juga ini Mas Oki Dimas Perdana. Untuk selanjutnya dari Karang Taruna juga Mas Agung Saputra. Dari Karang Taruna lagi Mbak apa ini? Apa Ibu? Mbak Menik ya. Mbak Menik Handrini dari RW 1. Selanjutnya Ibu Laila Fitriana SPD dari RW 1. Selanjutnya Ibu Mbak ini ya, masih udah nikah belum? Aristi Nurul Fikri. Masih muda ya Mbak ya, masih ya Mbak. Nanti juga ada Mbak Kening nih. Semangatnya nih. Dari Karang Taruna juga Mas Yuspanto. Ini masuknya Karang Taruna Mas, jadi tidak masuk DPD di sini. Yang penting masuk relawan ini. Selanjutnya Ibu Siti Saro, ya Ibu Paul nih, dari Paul. Selanjutnya Bapak Trimo Winario, perangkat desa, yaitu Kadus RW 2. Selanjutnya Mbak Yulia Kening Rahayu dari PKK. Selanjutnya Mbak Siwi Prasiwi dari Karang Taruna. Selanjutnya Mas Aprianto Karang Taruna. Selanjutnya Ibu Kadus Sri Mulyani ya, dari PKK. Selanjutnya Mbak Siti Hanifah PKK. Untuk selanjutnya Bapak Wahid Idris Alfianto SPD perangkat desa Kadus 3. Mas Wisnu Ari Wibowo dari Karang Taruna. Mas Oong Wijayanto dari Karang Taruna. Mas Muswesdi Adit ada ya, perwakilan bapaknya nanti membantu ya. Selanjutnya Mbak Rizkita Kusandriani hadir ya. Oh, ini Bu Kadus bukan sih? Oh oke, Bu Kadus. Kenapa itu Kadus duel? Selanjutnya Ibu Kustia hadir. Oh, oke. Untuk wilayah 4 Bapak Saifi perangkat desa, Bapak Rusdi Salman Rusdi ya, dari Karang Taruna. Mas Rahmat Supekti dari Karang Taruna. Mbak Solihati SPDI hadir. KPMD. Mbak Siti Musaro dari Karang Taruna hadir. Oke. Selanjutnya Mbak Puji Nurhaini Karang Taruna hadir ya. Selanjutnya Mbak Retno Eko Susanti hadir. Terima kasih. Selanjutnya Mas Saiful Hasan SPD hadir. Selanjutnya Mas Ferry Mugi Widodo Karang Taruna. Untuk wilayah 5 Bapak Kadus 5 Pak Purwanto perangkat desa.
Ibu guru Ibu Sri Mei Purwaningsi. Untuk selanjutnya Mas Aziz Al-Fatahu Majid hadir. Oke. Selanjutnya Mbak Devina Mardita hadir. Selanjutnya Ibu Budi Hartati hadir ya. Selanjutnya yang terakhir dari perwakilan mahasiswa sesuai tadi juknisnya Mas Fajar Dias Eriska. Oh Mbak, ya Allah. Oh, ini ada request suruh berdiri katanya. Mbak, mana Mbak Fajar? Berdiri katanya, kata dari pihak sama tadi pengen kenal. Kalau melihat namanya mungkin lagi-lagi ya Bang. Oke. Giliran ke belakang ada Eriska-nya. Ya itulah kelompok kerja yang nantinya akan kita berdayakan atau kita minta bantuannya untuk mendata SDGs di Desa Banjarja. Siap ge? Mana suaranya siap ge? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kerja keras sejenengan Desa Banjarja bisa maju dan meningkat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kita bentuk. Waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup, kemudian dilanjutkan dengan acara BIMTEK. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Demikianlah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan sedikit untuk yang namanya tidak disebutkan di relawan, ya, boleh kode ya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon doa dan dukungannya. Oke, amin. Monggo. Yang lain yang tadi disebutkan ditinggal. Ini belum wakil dari kamu. Mungkin yang di belakang boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Ayo merapat ke depan yuk, sini. Kita suasananya santai aja ya Pak Sen. Iya, jangan terlalu tegang. Terus dibuat santai. Dibuat santai. Serta serius tapi santai. Bukan Pak pergi Pak. Coba ambil posisinya dengan nyaman guys. Boleh kita
Ini sudah izin apa belum? Nanti isoma berapa menit, berapa jam? Setengah jam. Nanti dengan azan kita isoma ya. Sepakat ya? Jam 11 ya? Kita jam 11. Mohon sepakati. Isoma jam berapa? Apa pas dengar adzan aja? Pas dengar adzan ya? Yang desa, sini RT, ini yang kakak sama ini. Cek, ya monggo sambil minum dulu nggak apa-apa gitu kan. Ya, selamat buat Bapak Ibu sekalian yang terpilih sebagai tim Pokja relawan. Nah relawan ini bakal aja. Rela aku relakan. Rela aku rela. Ya, para enumerator atau petugas pencacah, ini ada istilah baru di SDGs namanya enumerator ya. Kalau Pak Kades statusnya di sana adalah admin gitu. Ya. Untuk Bintek kita langsung masuk kepada formulir yang semuanya pegang, semua petugas pegang adalah yaitu kuesioner rumah tangga dan kuesioner individu. Ya, nanti. Yang paling banyak kan ini. Kita masuk ke kuesioner rumah tangga. Sudah siap semuanya? Sudah? Ya. Yang belum terima soal kayak ujian baik. Kita ambil yang judulnya kuesioner rumah tangga. Rumah tangga di sini adalah yang dimaksud nantinya adalah kepala rumah tangga. Ya. P1 deskripsi enumerator. Enumerator itu pendata, yaitu panjenengan semuanya. Namanya siapa, alamatnya di mana, di mana, di mana, di mana. Ini lagi improve kabusku. Ini kan kakak ini loh, kakak jiwanya belum paham. Aku sih di Sing efek kakak jiwanya balikan ke saya. Ini sih. Kian go kopi. Teng. Ya, nama panjenengan, kemudian alamat panjenengan, RT berapa, Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan. Kemudian nomor HP-nya berapa. Terus deskripsi lokasi. Deskripsi lokasi ini provinsi,
kemudian kabupaten, provinsi tentunya Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, kemudian Kecamatan Kuarasan, Desa Banjarja, RT RW-nya berapa panjenengan. Kemudian nama, ini nama kepala keluarganya P206. Kemudian alamat juga alamat kepala keluarganya P208, nomor HP kepala keluarga. Maksudnya ini kepala keluarga yang jenengan suwani, yang jenengan datangi. Kemudian ya misalnya itu kepala keluarganya umpamane Sarpon, ya. Karena lahirnya dina Selasa pasarane Pon. Nek biyen kan begitu, Sarpon, Sarbuh. Nah kalau sekarang kan letakon kan Mbak Gokul sampai banget ya, Jawa-Jawa ini main-main. Terus nomor HP kepala keluarga kalau punya. Sing duwe anake, ya sing duwe anake berarti ya nanti anaknya kan pegang sendiri ya HP-nya kan, nanti pada masuk pertanyaan individu. Kalau memang kepala keluarganya nggak punya, ya nggak punya, ya, berarti strip. Kemudian barangkali kepala rumah tangganya nomor telepon yang ada di rumah, nah nomornya berapa? Lanjut, ini masih identitas ya, masih terkait dengan identitas. Kemudian naik. Deskripsi keluarga itu masih terkait yang ada di atasnya, yaitu nomor kakak, kemudian nik kepala keluarga. Sehingga Bapak Ibu sekalian penting sekali jenengan memperoleh kakak. Karena tadi untuk menuliskan nik ini tentu yang bersangkutan yang nggak hafal, terus kadang nulis hanya 16 angka juga bisa keliru ya. Sehingga betul-betul harus pegang kartu keluarga. Sehingga nanti caranya gimana untuk mendapatkan kartu keluarga ini konon kader-kader punya ya, habis fotokopi ya, betul nggak? Nah nanti bisa pinjam atau nanti koordinasi dengan Pak Kadusnya mungkin pinjam kepada warganya. Tapi kalau pinjam aslinya jangan sampai hilang ya, nanti ketempuhan. Permukiman, tempat tinggal yang ditempati. Kalau tadi kan kita tanya kepada kepala keluarga, tempat tinggal yang ditempati itu apa milik sendiri? Kalau milik sendiri lingkari angka 1. Kalau kontrak atau sewa barangkali ada nggak di sini ya warga sini tapi kontrak di sini ada ya? Oh ada juga ya? Oh ya, oke. Berarti nanti misalnya nomor 2 atau bebas sewa, misalnya nomor 3, nomor 4 dipinjami, nomor 5 dinas, nomor 6 lainnya. Jadi tempat tinggal yang ditempati. Kalau camat ada rumah dinas enggak ya? Ada ya? Ada. Kalau kepala desa tidak ada rumah dinas ya. Ini harus perlu diusulkan. Kepala sekolah ada rumah dinas kepala sekolah. Dokter ada rumah dinas dokter. Tapi tergantung di sini nanti sesuai dengan kepala rumah tangga yang dengan data. Kalau tidak ada pilihan nomor 1 sampai 5, ya pilih saja 6. Selanjutnya status lahan tempat tinggal yang ditempati. Jadi kepala keluarga itu menempati di rumah itu, ya ada lahannya. Ini lahan tersebut apa milik sendiri statusnya, apa milik orang lain, atau tanah negara, atau lainnya. Kalau tidak ada pilihan nomor 1, 2, 3, masuk lainnya. Luas lantai tempat tinggal. Jadi kepala rumah tangga tersebut bersama keluarganya itu luas lantai tempat tinggalnya itu berapa meter persegi. Umpamane rumah ukuran
7 kali 9 atau rumah joglo itu misalnya 8 kali 8, ya itu tinggal mengalikan saja, ketemunya nanti meter persegi. Itu luas lantai. Kemudian yang kedua, luas lahan yang ditempati. Katakanlah misalnya ini ada balai desa, ya kan, dengan kantornya ini lahannya berapa meter persegi. Syukur nanti ada SPPT, ya. SPPT di sana kadang untuk yang ditempati itu lahannya berapa meter persegi. Kemudian rumah atau bangunannya juga ada, ya. Tapi ini yang ditanyakan di situ lantai, ya, lantai tempat tinggal berapa meter persegi. Terus jenis lantai tempat tinggal terluas, berarti di dalam rumah itu lantai yang paling luas itu jenisnya apa? Jenisnya apa? Kadang-kadang kan misalnya di ruang tamu karena sering untuk bertamu, ya, ini sing main gitu kan, sing halus, licin dan sebagainya, ya, alat pleset. Nah terus nanti di dalam untuk keluarga sendiri mungkin jadinya udah beda lagi. Terus yang dapur mungkin cukup tegel atau mungkin semen, ya. Tapi yang ditanyakan lantai terluas, ya. Lantai terluas di tempat tinggal itu. Pilihannya ada keramik, marmer, granit, keramik, terus parket, terus ubin, terus kayu, semen bata merah, bambu, kayu papan, bambu, kemudian lainnya. Ada 9 pilihan. Nanti sesuaikan. Nah, ketika tidak ada nomor 1 sampai 9, masuk nomor 10 lainnya. Terus dinding sebagian besar rumah. Nah, dindingnya sebagian besar rumah. Dinding itu apa? Yang paling menonjol, ya. Rumah gede bambu masih ada, anyaman bambu sudah gede, ya? Atau masih? Tapi hanya beberapa lah, ya, beberapa. Mungkin nguri-nguri, ya. Tradisi kuno. Malah justru rumah bambu itu banyak AC-nya, ya, banyak lubang-lubangnya. Ya, dinding. Kalau ada yang bertanya, kalau sudah pakai bata tapi belum ditembok, ini masuk mana? Masuk nomor 1, ya. Masuk nomor 1. Sudah bersemen. Ada 2 pilihan di situ. Kalau tidak ada nomor 1 dan nomor 2, berarti masuk lainnya. Terus jendela. Nomor 1 ada dan berfungsi, nomor 2 ada tidak berfungsi, nomor 3 tidak ada. Apa ada kira-kira rumah yang tidak ada jendelanya? Ada semuanya, ya? Ada semuanya. Cuma kadang-kadang dibuka apa tidak, sering atau tidak, gitu kan. Kalau misalnya orangnya dinas, ya jendelanya ditutup, barangkali nanti ada tamu tak diundang masuk, ya, dikunci. Atap, ini ada pilihan 2, yaitu genteng. Nomor 1, nomor 2 kayu atau jerami, nomor 3 lainnya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak ada nomor 1 dan 2, berarti lainnya. Penerangan rumah, ada listrik PLN, listrik non PLN, berarti semacam misalnya tidak pakai listrik PLN tapi pakai genset misalnya, ya, ini berarti non PLN. Lampu minyak atau lilin, pakai lilin paling kalau mati lampu, ya, listriknya padam. Tapi yang sering dipakai, ya, pilih yang sering dipakai. Kemudian energi untuk memasak, Nah, ini yang paling sering ini apa? Mungkin kalau sekarang mungkin mayoritas sudah LPG, ya.
sudah LPG, walaupun ada yang minyak tanah atau kayu bakar, tapi ini ya hanya sebatas memanfaatkan kayu yang ada, tapi mungkin lebih dominan di LPG-nya. Jika menggunakan kayu bakar untuk memasak, sumber kayu bakarnya itu dari mana? Di situ ada pilihan pembelian, atau diambil dari hutan, atau diambil di luar bukan hutan, 4 lainnya. Ya paling ya karena memanfaatkan mungkin punya karangan, ada tanaman ya, itu batang-batang pohon, mungkin juga batang kelapa, terus batang kelapa apa namanya itu? Blungkang ya, blungkang. Ya, jenenge blungkang ya. Nggih. Dominan, yang paling dominan, yang paling sering, ya, sing sering. Terus tempat pembuangan sampah ini tidak ada nomor 1, nomor 2 di kebun atau sungai atau drainase, yang ketiga dibakar, yang keempat tempat sampah, hanya tempat sampah itu dibuang di tempat sampah, kemudian yang kelima tempat sampah diangkut reguler. Sudah ada apa belum? Belum. Oke, Pak Neo. Ya, sebenarnya Pak Zaid ini agak sedikit kesulitan karena perbedaan sebenarnya, jadi yang dijelaskan untuk yang form apa dulu gitu. Ya, karena ini ada yang kok beda untuk kok beda. Oh gitu ya. Ini yang kuesioner rumah tangga. Iya. Tadi di depan kita kasih tahu bahwa yang kita bahas adalah kuesioner rumah tangga yang semua petugas pegang ya. Yang berbeda sama tadi. Oh yang pendata RT ya, itu nanti ya, itu nanti ya. Ini masih rumah tangga. Kalau disingkat sama-sama RT, tapi kan yang satu rumah tangga, yang satu rukun tetangga, bukan rumput tetangga ya. Nih kembali ke laptop. Artinya ini kuesionernya judulnya yang rumah tangga, karena walaupun ada tadi diedukasi untuk rukun tetangga, tapi ini yang paling banyak adalah untuk rumah tangga dan individu. Selanjutnya MCK, fasilitas MCK sendiri atau berkelompok tetangga, atau MCK umum atau tidak ada. Jadi kepala rumah tangga di dalam satu rumah tangga itu ini MCK-nya sendiri ya, atau berkelompok atau MCK umum. Nah ini mungkin barangkali kalau dalam satu rumah itu lebih dari 2 kepala keluarga, belum punya sendiri-sendiri, berarti di situ nanti berkelompok ya. Berkelompok. Walaupun kadang-kadang ketika kita bicara kelompok itu dengan orang lain ya, kelompok peminjam, tapi ini katanya lebih dari 1 kepala keluarga. MCK. Kemudian sumber air mandi terbanyak. 1 pilihannya itu ada ledeng atau perpipaan yang berbayar. Kemudian ada air isi ulang atau kemasan untuk mandi setiap hari, misalnya menggunakan air kemasan. Biasa hidupnya tinggi ya. Apalagi Jogja petani habis dari sawah yang tak pirang galon nih. Ya. Nomor 2 perpipaan. Perpipaan ini konotasinya mungkin kalau di wilayah pegunungan ya, itu ada pipa-pipa itu penyaluran. Kemudian mata air atau sumur mayoritas mungkin ya di sini ya. Apa ada yang nomor 1 ini yang berbayar dari PAM?
Ada ya. Nah, ini udah ada salurannya sehingga mungkin sebagian ada. Terus air sungai atau danau atau embung. Banyu kali ini nangkane kan keruh ya, termasuk yang hanya untuk irigasi kayak sawah dan pembuangan, tidak memungkinkan untuk mandi. Ada air hujan, ini barangkali pas umurnya saat ketiga, kemudian ada hujan ditandai nanti buat mandi. Kalau tidak ada pilihan nomor 1 sampai 5, itu alternatifnya adalah nomor 6 atau lainnya. Ada yang mandi pakai air degan, air kelapa? Enggak. Paling cuci muka ini. Terus fasilitas buang air besar, 1 jamban sendiri atau jamban bersama atau plumlah. Berarti lainnya kalau plumlah atau itu sing bahasane nek dhuwur malah jijik ya, nek ndek malah dodok. Nah ini kan nek lebuhan papringan kayak kan sing dhuwuri kan malah jijik. Wis tahu urung ya. Ya, kalau jamban sendiri lingkari angka 1 jamban bersama, lingkari nomor 2 jamban umum, lingkari nomor 3. Kalau tidak ada pilihan 1 sampai 3, ya kita pilih lainnya. Sumber air minum terbanyak untuk air minum. Pilihannya itu ada ledeng perpipaan kayak tadi, mata air, sumur, kemudian sungai, danau, embung, ada air hujan dan lainnya. Ini juga mayoritas saya pikir mata air sumur, mungkin juga ada yang pump ya, perpipaan berbayar, atau mungkin isi ulang. Berarti kalau isi ulang pun masuk nomor 1 ya. Tempat pembuangan limbah cair, ini misalnya kebetulan belum punya spiteng ya, ini cairan barang dari dapur misalnya. Ini limbahnya, ini apakah sudah di tangki instalasi pengolahan limbah, apa dibuang di sampah atau kolam, sungai, drainase, laut, kejauhan ya, belum sampai laut sudah habis. Kemudian lubang di tanah atau lainnya. Kira-kira paling banyak mana? Sudah dibuatkan piteng ya. Ya, cuma nanti kan ini nanti kembali ke masing-masing kepala keluarga. Rumah berada di bawah sutet, ada nggak kalau Banjarja? Nggak ada ya, tegangan tinggi itu nggak ada ya? Oh ada. Oh, kalau ada ya berarti hanya beberapa rumah ya. Nah, ya sesuaikan aja, sesuaikan. Kalau memang di bawah sutet ya ditulis di bawah sutet ya atau tidak. Kecenderungan sutet itu biasanya ini kaki 4 ya, tobernya ya. Nah. Kemudian rumah di bantaran sungai. Hah? Belum kategori lah, belum kategori bantaran sungai. Setidaknya kayak Sungai Lupulo ya. Sungai Gombong ya? Sudah termasuk kategori itu? Sudah? Berdampak banjir juga ya? Oh berarti masuk ya? Berarti masuk. Ya. Ini nanti kaitannya juga mungkin untuk bagaimana misalnya sungainya ini diinovasi, mungkin ditalur dan seterusnya biar tidak pada saatnya banjir tidak menggenang di pemukiman. Rumah di lereng bukit atau gunung, di sini tidak ada ya. Rumah di lereng bukit atau gunung, paling adanya gunung. Kalau seru-seru bukan asing tersinggung.
Secara keseluruhan ya, P420 secara keseluruhan kondisi rumah. Nah ini mungkin tidak perlu tanya ke yang bersangkutan, tinggal jenengan mengamati ya, sambil pas datang di situ mengamati. Oh ini termasuk kategori kumuh, ini termasuk tidak. Kemudian akses pendidikan terdekat. Misalnya di situ ada PAUD, tapi yang di sini ditanyakan adalah jarak ke PAUD terdekat. Biasanya satu desa satu gitu ya. Nah, jaraknya berapa? Tapi ditulis dalam kilometer. Umpamane kalau 500 meter berarti ya 0,5 kilometer dibagi 1000. Terus waktu tempuh dari rumah orang itu ke PAUD itu waktu tempuhnya berapa menit ya, dibagi 60, ketemunya 0, berapa. Nah kemudian kategorinya mudah apa sulit. Kalau mudah tulis angka 1, kalau sulit nomor 2 di kolom ini ya. Terus terdekat ke TK atau RA, Taman Kanak-kanak atau Rodotul Atfal, jaraknya berapa kilometer. Ke SD atau MI atau sederajat, jaraknya berapa kilometer, waktu tempuhnya berapa, kategori 1 atau 2, mudah atau sulit. Kemudian ke SMP, kalau SMP Pangli atau mana? SMP Kuarasan itu ya, SMP Negeri Kuarasan ya, yang ada di Pangli itu ya. Nah, paling dekat ya, itu jaraknya berapa kilometer, terus waktu tempuhnya berapa, kategori mudah atau sulit. Mudah lah ya, cuman tinggal ngisi jaraknya berapa dan waktu tempuhnya berapa. SMA, kalau SMA di Gombong, Tambak-Sari. Ini mau disamakan atau beda-beda? Karena masih satu desa, tapi ya tergantung misalnya desanya di pojok gitu ya. Ya, pokoknya jangan bisa perkirakan dari rumah yang dikunjungi ini jarak terdekat ke sekolah tersebut, SMA tersebut itu jaraknya berapa, kemudian waktu tempuhnya berapa. Di sini kan juga tidak menyebutkan, artinya di form ini tidak menyebutkan SMA mana, hanya jarak dan waktu. Kemudian perguruan tinggi, stikers ya, stikers. Jarak perguruan tinggi, stikers Gombong, itu jaraknya berapa kilometer, waktu tempuhnya berapa, itu juga termasuk kategori mudah. Pesantren Gandusari, Kuaru, Gandusari, ya, ke Kuaru, ya. Diperkirakan keluarga tersebut lebih dekat kemana. Terus seminari itu lembaga pendidikan untuk Kristen, ya. Ya ini kalau orang Kristen ya. Nanti misalnya agama, nanti kan terkait orangnya dan nanti agamanya. Kemudian pendidikan keagamaan lain, berarti tadi kalau pesantren itu Islam, seminari Kristen, terus selain itu berarti masuk ke nomor 9 ya. Sampai di sini ada pertanyaan, cukup jelas? Apa belas? Apa gelas? Gelas, itu gelur apa gelas? Kalau tadi pendidikan, sekarang akses fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini ada rumah sakit terdekat dari Banjarja mana?
Purwokerto atau PKU? Purwokerto. Hampir sama ya. Mungkin yang Cecek itu terdekat sana, yang di luar Gombong ya. Nah, terus rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas ya kewarasan ya. Terus posko nggak ada ya? Oh, surut ada ya? Betul. Terus Polindes. Kalau Bandarja punyanya Polindes atau Poskedes? Oh, nggak ada dua-duanya. Posyandu ini di tiap lingkungan ya, di pos-pos yang sudah ditentukan. Ke apotik atau toko obat. Nah, apotik dan toko obat beda ya. Kalau apotik yang sudah resmi, sudah ada izinnya. Kalau toko obat ya yang warung obat kayaknya. Tapi untuk toko obat abet ya, toko obat. Terus akses tenaga kesehatan terdekat. Kalau tadi tempatnya ya, kalau ini ke orangnya, ke tenaga kesehatannya. Dokter spesialis. Ini jarak terdekatnya ke dokter spesialis mana ini? Gombong ya, di antara PKU sama di Purwokerto ya, itu ada spesialisnya. Kemudian dokter umum puskesmas ada ya. Kemudian bidan desa. Terus tenaga kesehatan berarti selain dokter mungkin jadi perawat ya, mantri. Terus dukun, ini dukun apa kira-kira Pak Tri? Dukun santet, dukun cabul, dukun ya, ini tadi poinnya adalah tenaga kesehatan, berarti dukun bayi gitu ya. Dukun pijet masuk gak ini? Masuk ya? Ada ya di sini ya? Ya. Terus akses prasarana dan sarana transportasi. Misalnya tujuan, kemudian tujuannya contohnya ke lokasi pekerjaan utama. Jadi orang yang kita atau jenengan hubungi, jenengan sowani itu ke lokasi pekerjaan utamanya ini menggunakan transportasi apa? Apa darat atau air? Petani menjawab malah naik pesawat, dia sudah tekan malah. Kapal ya, kapal telapakan. Ya, darat misalnya ya. Kemudian apakah merupakan transportasi umum atau bukan ya? Ya paling pribadi ya. Jadi penggunaan transportasi umum tidak misalnya. Berarti pilih atau dituliskan angka 1, angka atau angka 2 atau angka 3 kalau yang ya tidak angka 1 atau angka 2. Kemudian waktu tempuh sekali jalan itu dalam jam, berarti tergantung jauh dekatnya, jarak tempuhnya berapa, membutuhkan waktu berapa, di situ satuannya jam. Misalnya petani ke sawahnya sendiri, terus membutuhkan biaya berapa dari transportasi daratnya? Satu tergantung kendaraannya, terus kedua tergantung mampir neng warung ora. Naiknya, ya. Tapi yang ada aja ya, artinya secara umum saja. Ya misalnya naik motor ya, tadi ke lokasi pekerjaan utama, misalnya Pak Kades perangkat desa ke balai desa itu pakai motor, berarti darat
nomor 1, kemudian bukan angkutan umum, kemudian nanti kira-kira membutuhkan BBM berapa sekian per liter ya. Nah itu kira-kira rupiahnya berapa? Engko sing di apa sewani ya ngono lah hitungna Mas Pak Mbak. Terus lahan pertanian yang sedang diusahakan, ya misalnya ya tetap pertanian lah misalnya, ke pertanian. Kemudian yang ketiga ke sekolahan, terus ke berubah ke sekolahan kalau mungkin perguruan tinggi tadi umpamanya ke stikers ya, ini juga masih angkutan darat dan mau pakai motor ya, motor sendiri. Nah itu nanti waktu tempuhnya berapa, rupiahnya berapa. Terus untuk berobat ini juga seperti itu, milih tentunya rata-rata darat. Kemudian tadi ada ya beribadah mingguan, bulanan, tahunan. Ya misalnya ya kita ya Jumatan lah, yang umpamanya yang muslim Jumatan, yang non muslim mungkin mingguan ya ke gereja. Ini tadi transportasinya darat, air atau darat, terus angkutan umum apa bukan, waktunya jalan tempuhnya berapa menit, memerlukan biaya berapa, ke masjid ya. Tadi ada yang pakai kapal kaki maksudnya ya, nggak membutuhkan biaya ya, berarti ya di strip saja. Terus rekreasi terdekat ini kemana? Sawah. Ya, memang ada ya. Jadi ada masyarakat petani, kemudian ketika melihat sawahnya ini sudah padinya bagus, ora dikurengi, ora diwalang sangite, ora podo gabuk, kuning, indah, cantik kayak gitu ya. Nah, seneng ya. Jadi itu juga bagian dari rekreasi. Tapi yang dimaksud bukan itu ya. Jadi tempat rekreasi resmi, Sumuk atau mana? Atau Benteng Pandruwi. Ya nanti sesuaikan dari lokasi orang itu. Kemudian pemanfaat atau penerima program pemerintah. Jadi orang yang didatangi itu, yang didata ini termasuk orang yang mendapatkan BLTDD apa tidak. Kalau iya pilih 1, kalau tidak pilih 2. Program PKH, bantuan sosial tunai, banpres, UMKM, bantuan pekerja atau kartu prakerja, kemudian bantuan pendidikan anak, beasiswa, kemudian lainnya. Nah, untuk data ini mungkin kalau dengan bertanya kepada warga mungkin juga bingung ya kan, juga bingung. Kenapa ngomong orang? Ya, nesek orang ya tetap orang. Nah, tapi data ini minta bantuan ke desa. Ya, minta bantuan ke desa kan punya data penerima BLT sekarang berapa? 27, berarti hanya 27 orang. Nah ini menyebar di RT mana? Nanti datanya bisa dicontek ya. Sehingga pada saat masuk ke rumah ini, jenengan untuk data BLT ini yang poin ini sudah jenengan lingkari yang ya atau tidak, termasuk PKH dan seterusnya. Sebab mungkin orang yang bersangkutan bisa lupa atau mungkin kurang jujur misalnya ya, jika data-data ini bisa diperoleh di desa. Sudah ya? Iya, tahun 2021, bukan yang 2020. Ya, kalian di sini nggak menyebutkan setahun terakhir ya. Kalau tadi ada yang setahun terakhir, kalau ini tidak ada penyebutan itu sehingga spesifik ke 2021. Ya.
Nih judul lagi ya. Yaitu kuesioner individu. Kuesioner individu berarti nanti untuk menanyakan ke masing-masing orang ya. Kalau tadi ini untuk ke kepala keluarga, kalau ini walaupun tadi itu kepala keluarga, tapi ada pertanyaan secara individu atau sebagai perorangan. Deskripsi individu, nomor kartu keluarga. Nah, kembali lagi harus melihat kartu keluarganya, kemudian nomor NIK-nya, nama sesuai di surat-surat resmi, dalam hal ini ya kartu keluarga, biar tidak salah tulis hurufnya. Kemudian jenis kelamin, pilihannya hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, tidak ada pilihan meragukan. Tidak ada pilihan lainnya. Mungkin kok kena HAM mungkin ya. Jadi pilih laki-laki atau perempuan, atau mungkin ada yang ya dominannya ke mana. Terus tempat lahir itu yang disepakati adalah kabupaten ya. Walaupun warga Banjarnegara, tapi waktu lahirnya itu mungkin di Kabupaten Banyumas, Purworejo, Jakarta, gitu kan. Nah ini sebenarnya sesuai di KK saja. Tanggal lahir juga ikuti yang ada di KK. Terus status pernikahan, nomor 1 kawin, nomor 2 tidak kawin, nomor 3 duda atau janda. Jadi melas nangkene ya, sing urung kawin ya. Mana kawin tunggu kapan? Nangkene pilihannya tidak kawin ya. Masuk kategori tidak kawin. Kawin lagi. Boleh sih. Asal dapat persetujuan. Termasuk duda berapa kali, janda berapa kali ya nggak ada, pokoknya berarti pernah duda ya. Ya. Agama Islam, Kristen, Katolik. Kalau selain 1, 2, 3 dituliskan 4 apa? Mungkin Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau kepercayaan ada nggak? Kosong ya? Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa nggak ada ya. Terus suku bangsa Jawa ya, ada Jawa, ada Sunda, Batak, Ambon, Bugis dan banyak yang lainnya. Ya Jawa. Kemudian warga negara WNI, barangkali ada WNA ya ditulis WNA. Nomor HP individu tersebut berapa nomornya, kemudian nomor WhatsApp-nya berapa, kalau punya dituliskan, kalau tidak punya ya enggak. Misalnya kalau yang angkatan 45 kan ya wis ora butuh ini ya, nomor-nomor ini paling butuh nomor tidak. Nomor teleponnya 4 Duhur asar maghrib isya subuh. Berapa rakaat? Sampai mana Bu tadi? Nomor email ya. Nah, nomor WhatsApp kalau ada dituliskan, kalau tidak strip, kemudian alamat email sama Facebook, Twitter, Instagram kalau ada dituliskan, kalau tidak ada strip. Kemudian pekerjaan, kondisi pekerjaan, 1 pilihannya bersekolah, kedua sebagai ibu rumah tangga, yang ketiga tidak bekerja, kemudian sedang mencari pekerjaan, atau 5 bekerja. Nah ini orang pilihan lainnya. Ya balita misalnya usia-usia belum
usia kerja ya, masih belajar, berarti lebih ke bersekolah. Kalau yang balita ya tidak bekerja ya, balita juga belum sekolah. Terus pekerjaan utama, walaupun mungkin bertani, berdagang, atau mungkin guru, bertani, tapi yang paling utama apa? Petani pemilik lahan, petani penyewa. Jadi orang duwe lahan tapi duitnya akeh, karena wong adol musiman ya atau tahunan itu hanya sementara, sering beli, suka beli, misalnya itu penyewa. Kemudian buruh tani, dia tidak punya lahan, tidak bisa nyewa, tapi dia lebih ke membantu para petani pemilik lahan sebagai buruh tani. Nelayan kosong ya, nelayan nomor 4 kosong, nomor 5 kosong, mungkin buruh nelayan juga mungkin barang kosong. Mungkin guru ada di sini. Guru dibedakan, ini nomor 7 guru umum, kemudian nomor 8 bukan guru umum dan tidak umum. Ya, guru ini guru umum ada ya, guru SD, guru mata pelajaran apa, kemudian yang 8 guru agama. Berarti umpamanya itu guru agama non Islam, ya masuknya guru agama. Terus pedagang, sebagai pedagang, kalau memang orang itu adalah pekerjaan utamanya pedagang. Kemudian nomor 10 pengolahan atau industri, nomor 11 PNS, nomor 12 TNI, kemudian perangkat desa, pegawai kantor desa. Ada nggak di sini pegawai kantor desanya? Nggak ada ya? Penjaga desa ya. Tapi kan apakah itu menjadi sebuah pekerjaan yang utama atau hanya sampai utamanya? Ya kalau utama dimasukkan utama. Ya, berarti pegawai kantor desa. 15 TKI, 16 lainnya. Tadi kalau tidak ada pilihan nomor 1 sampai nomor 15 berarti masuk lainnya. Selanjutnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi kalau yang dia punya kartu jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai peserta atau bukan, kalau punya kartunya berarti dia sebagai peserta, kalau tidak punya berarti bukan. Atau mungkin dulu pernah kerja di Jakarta punya ya, tapi sekarang sudah tidak aktif ya, berarti tidak punya. Penghasilan setahun terakhir ya, penghasilan setahun terakhir berarti ngitungnya mulai Maret ya, Maret 2020 sampai sekarang. Penghasilan setahun terakhir. Padi, di sini panen padinya berapa kali? 2 kali. Nah itu dijumlah hasilnya berapa ton, kemudian dinilai rupiah menjadi berapa rupiah setahun. Ini pilihan ekspor 1, 2, 3 ya, nomor 3 lah ya, 3. Kemudian kalau di sini kalau nggak salah kayak Pak Kades, Bucareng perangkat ini kayaknya nangkanya tontonan ya. Hasilnya tontonan saking akeh apa tontonan kayak tontonan wayang. Ya ini nanti kalau yang tidak mencapai 1 ton lebih ya berarti 0, dibagi 1000. Jenisnya padi dalam 1 tahun. Kemudian palawija kayaknya di sini sudah ada kacang hijau ya, kedelai ya. Ya, azan sudah berkumandang. Kita break dulu. Oke? Ya. Oke, sementara sampai di sini poin ini. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara masalah padi, sekarang padinya sudah masak. Sudah menjadi nasi, tapi belum menjadi bubur. Oke, sampai di sini dulu, kita break sejenak untuk imaso.
Isoma apa Imaso? Imaso. Ya. Sekian dan selamat beristirahat atau Imaso. Kita mulai lagi nanti jam berapa? Istirahat 15 menit atau setengah jam? 15 menit saja? Ya idealnya setengah jam idealnya ya. Tapi umpamanya kok 15 menit sudah cukup ya nggak apa-apa. Berapa menit? 15 atau setengah jam? 15 ya? Ya biar nanti nggak terlalu lama ya. Oke 15 menit nggak apa-apa. Nanti yang artinya nanti enggak, ini kan 12-nya kurang. Berarti nanti 12/4 gitu aja ya. 12/4. Ya. Kita mulai lagi nanti 12/4. Oke, terima kasih. Ya.